Kan politik ini alat kekuasaan. Orang berebut politik, berebut kekuasaan. Nah kalau dakwah ini tidak dibarengi dengan kekuasaan, mau kemana kalian? Nah kita bisa menggait apa-apa. Ini siapa yang mengkomunikasikan dengan pemerintah? Siapa yang mengkomunikasikan kepentingan masyarakat atau sebaliknya? Siapa yang mengkomunikasikan kepentingan pemerintah dengan masyarakat? Kita harus berada di satu atap dengan pemerintah, itu akan lebih elegan kita berbuat. Nah, kira-kira hikmah apa yang kita ambil dari peringatan Maulid Baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, Pak? Tentunya banyak sekali ya, terutama sekali begini, kan awal mulanya memperingati Maulid seperti itu. Yang dulunya masyarakat tadi, pasukan-pasukan tempur pada waktu merebut Romawi dan sebagainya itu kan melihat bahwa keberanian itu kendor sekali di kalangan pasukan Muslim. Lalu di tengah masyarakat kita itu mulailah berfirqah-firqah masyarakat, mulai tidak bisa sedikit mereka saling tikam, sedikit terjadi pertikaian segala macam itu. Maka berpikirlah para orang tua-tua kita di masa itu, ini tidak bisa dibiarkan begini. Harus ada momen ini, Maulid Nabi ini kita pakai untuk mengangkat kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW itu. Maka sekarang ini tema-tema supaya betul-betul dapat mengambil hikmah dari peringatan itu harus disesuaikan dengan kondisi umat pada masa itu. Ya kalau kita mengangkat perang Badar itu untuk orang, hikmahnya supaya orang tidak penakut, jadi pemberani gitu. Mungkin tema itu tidak pas kalau dipakai sekarang untuk orang perang itu ya, karena ini situasi damai sekarang. Nah, itu ya, jadi harus adil ini. Para penceramah mengambil tema apa yang harus disampaikan kepada umat. Sekarang ini kan konteksnya apa supaya pas. Konteks peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekarang ini, di mana kita berada pada persiapan pemilihan legislatif, pemilihan bupati, gubernur, pemilihan presiden kita. Maka ini arahnya itu supaya ada hikmahnya gitu. Ya, betul. Seperti apa keinginan Nabi Muhammad SAW ini kepada umatnya dalam memilih pemimpin itu. Oke. Berarti salah satu hikmah yang bisa kita petik ini Bapak artinya memperkuat persatuan, semakin kuat, semakin kokoh dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk sekarang ini harus tema yang diambil ya. Tema itu harus sangat menentukan untuk orang mengambil hikmah, sebuah hikmah. Dari peringatan ini kita ambil satu tema supaya umat ini bersatu, tidak terpecah belah karena adanya pilihan-pilihan yang berbeda itu. Nah, niki juga yang sangat menarik dan ditunggu sama pemirsa nih Bapak, masalah karir politik. Banyak yang dengar di masyarakat itu, kira-kira bagaimana karir politik Bapak itu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang karir politik dari Bapak sendiri gitu. Ya begini ya, kita ini masuk pada dunia politik ini itu atas kesepakatan bersama. Artinya begini ya, saya dulu tidak pernah terbayang kepada diri saya ketika menjadi seorang politikus. Tidak ada itu. Untuk menjadi seorang politikus tidak ada. Nah, karena kita sekolahnya bukan sekolah politik. Tetapi ketika umat ada tuntutan, kita harus berada di politik ini. Kenapa? Karena kita terganggu ketika tidak ada cantolan kita. Betul. Tidak ada yang tempat kita minta tolong untuk mengurus Jamaah Marakat Taklimat ini, khususnya Yayasan Marakat Taklimat. Betul. Maka suka tidak suka, maka kita harus terjun ke dunia politik. Betul. Nah, jadi saya masuk ke dunia politik atas kesepakatan seluruh pengurus. Karena itu masa sampaikan kalau saya harus sekarang berada di politik, kita harus jadi anggota DPR. Anggota DPR harus dipilih. Nah, kalau bapak-bapak ibu ini mau saya di DPR, ya dipilihlah saya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan DPR harus banyak uang, kita buktinya kita tidak pakai uang itu. Kesepakatan saja dulu dengan jamaah. Karena ini ada misi perjuangan di situ. Kalau kita masuk di DPR itu siapa? Untuk kepentingan umat kita kembali. Makanya Bapak tidak pernah kampanye, tidak pernah apa itu, karena memang ya rezeki yang kita punya itu kepentingan umat. Gitu. Nah, tidak pernah turun naik kita kan. Itu ya.
Kalau banyak, maaf saja ya teman-teman yang lain kan turun naik dia jadi DPR, saya jadi DPR. Nah pernah kita itu tidak menjadi anggota DPR. Itu bukan kita tidak terpilih, kita terpilih tapi kita mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Satu, desakan dari jamaah juga. Jamaah menginginkan kita supaya kita tidak berpolitik dulu. Alasannya kenapa? Kurang keurus jamaah ini. Kurang keurus, undangan-undangannya banyak yang kita tidak penuhi. Pengajian-pengajian yang turunnya ramai selama ini akhirnya Bapak berkurang sekali turun. Oke, kalau begitu kita mundur. 2 hari menjelang kita dilantikan, itu kita mengundurkan diri. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah itu, ya saya mengundurkan diri. Selama satu periode tidak atas duduk desakan di DPR, masyarakat atau masyarakat, permintaan masyarakat. Oke, saya urus sekarang jamaah. Undang sudah dari pagi sampai malam saya hadiri semuanya itu. Semua undangan masyarakat. Tapi ada persoalannya kita hadapi. Selama saya tidak di DPR ini, 1 biji genteng tidak ada yang datang di Merak. Masya Allah. Nah, terus kita kumpul lagi. Bagaimana ini? Mau terusan saya hanya berdakwah saja. Tanpa ada ini sumber-sumber kita melaksanakan dakwah ini. Akhirnya jamaah mengusulkan kita balik lagi lah. Atas persetujuan masyarakat lagi. Atas persetujuan jamaah ini. Naik lagi kita DPR ya. Kalau begitu ya urus, saya bilang sama tim. Bentukkan dirikan tim segala macam. Ya ajak masyarakat, keluargamu pilih kita. Ya itu ke mereka. Setiap periode kita kumpul. Dan itu keputusannya selalu saya pakai. Bapak jadi DPR apa enggak lagi nih? Bapak harus jadi DPR terus supaya kita ada yang urus yayasan ini, jamaah ini supaya urus. Nah, naik lagi kita ke DPR, mulai lagi rezeki itu mengalir kan begitu ya. Nah, itu. Akhirnya sekarang tawaran berikutnya bagaimana? Apa saya berhenti jadi DPR? Tidak usah berhenti, Bapak terus saja gitu. Tidak ada yang ngurus kita kalau Bapak sekarang tidak jadi DPR. Sudah tahu manfaatnya. Nah, sekarang ini lagi desakan yang lebih luas. Ternyata dari budayawan minta. Tuan Guru, kalau Tuan Guru saja yang perhatian kepada seni budaya di daerah ini. Tidak ada yang ngurus. Kami Pak, kebudayaan tidak ada orang tertarik. Nah, saya bilang begitu. Kalau saya nanti kalian pilih jadi DPR, maka itu tuang saya pertama. Kita punya balai budaya. Balai budaya ya. Di NTB. Untuk masyarakat Lombok ini masyarakat punya balai budaya sendiri. Ya. Bayangkan sudah kita merdeka berpuluh-puluh tahun begini kok. Balai budaya tidak Balai ada. budaya saja kita tidak punya. Nanti utang saya catat itu. Kalau saya juga jadi anggota DPR, maka yang pertama saya pikirkan kita punya balai budaya. Balai seni budaya kita punya yang memang mempertontonkan masyarakat Sasak ini. Nah, syukur-syukur kalau saya lebih luas rezekinya, saya bisa bentuk yang di Pulau Sumbawa segala macam. Bahkan mungkin di luar daerah. Jamaah-jamaah kita yang di Sumatera, yang di Kalimantan, di Sulawesi. Lebih enak saya menjangkaunya kalau saya sudah berada di Jakarta itu. Jadi kalau saya menjadi anggota DPR bukan hanya untuk jamaah saya. Ini saya bikin sekolah, yang sekolah siapa? Semua orang sekolah di sekolah kita. Bukan hanya jamaah Marak kita. Betul. Kita bikin perguruan tinggi. Siapa yang sekolah di situ, yang kuliah? Tidak hanya jamaah Marak kita Liman. Semua orang kuliah di situ. Semua orang boleh mengajar di situ sesuai dengan profesi. Jadi Marakit ini profesional sudah mengelola apa-apa. Kita punya klinik. Kita masuk di klinik kita semua orang. Nanti kita membangun rumah sakit yang punya rumah sakit kita, tapi yang ngisinya juga semua orang. Karena itulah sebetulnya saya berharap ini masyarakat ini lihat apa yang saya kerjakan sekarang ini. Kalau bisa bandingkanlah dengan yang lain gitu ya. Nah, bandingkan dengan yang lain supaya dia tidak ragu untuk mengusung kita menjadi anggota DPR RI nanti. Gitu. Nah, kalau kita mengatakan DPR RI mungkin lebih luas jangkauan kita untuk berpikir mengurus umat ini. Gitu. Nah, terkadang juga Bapak ini kan orang melihat politik itu dari segi negatifnya saja. Sedangkan Bapak kan pertama sebagai tokoh agama, juga tokoh politik di NTB ini. Nah, jadi bagaimana cara memaparkan, menyatukan antara politik dan dakwah ini ke Bapak? Kan politik ini alat kekuasaan. Orang berebut politik, berebut kekuasaan.
Nah kalau dakwah ini tidak dibarengi dengan kekuasaan, Betul, terus mau betul. kemana kalian Betul. Betul. di mana kita bisa menggait apa-apa? Itu siapa yang mengkomunikasikan dengan pemerintah? Siapa yang mengkomunikasikan kepentingan masyarakat? Atau sebaliknya, siapa yang mengkomunikasikan kepentingan pemerintah dengan masyarakat? Kita harus berada di satu atap dengan pemerintah, itu akan lebih elegan kita berbuat. Nah, ada juga pertanyaan yang sifatnya nyeletuk nih ke Bapak. Kenapa enggak seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu fokus saja di di dakwah? Kenapa artinya politik ini sebagai alat untuk berdakwah? Nah, mungkin lebih tegasnya nih ke Bapak. Iya, memang harus ada alatnya. Apa-apa yang mau kita inginkan. Kalau kita lewat satu kampung ke kampung yang tidak ada jembatannya, bagaimana? Harus ada alat penghubungnya, itu harus ada. Nah, politik ini salah satu alat untuk menghubungkan masyarakat dengan kekuasaan itu. Dan itulah misi kita. Nah, makanya itu sebetulnya kalau tidak tahu misinya apa jadi DPR lebih baik usah gitu ya. Harus ada misi yang jelas bagi kita untuk mengurusi masyarakat kita, baru masuk di DPR. Nah, kita jelas, misi kita jelas untuk kepentingan umat, itu kepentingan masyarakat kita. Maka kita berharap masyarakat tidak usah ragu lagi untuk memilih kita atau apa gitu. Nah, kita setiap saat buka untuk komunikasi itu. Kita tidak perlu janji-janji mulu, kita bisa bersama. Nah, itulah sebabnya saya berharap kepada semua masyarakat kita itu yang mudah-mudahan kalau kita jadi DPR RI nanti jangkauan pengabdian kita lebih luas daripada yang sekarang. Berarti salah satu motivasi Bapak hijrah ke Senayan itu adalah untuk pengabdiannya lebih lebih luas. Ya. Kita naik kelas lah, masa dari provinsi NTB itu di sini terus. Nah, kalau kita mau melihat diri kita itu besar ya, cobalah berdiri di tempat yang besar, itu yang luas, itu ya. Nah, kalau belum berdiri di tempat yang luas, tahu kita besar apa kecil. Itu jangan-jangan di tempat yang besar itu kecil sekali kita. Kalau kita memang besar, berdiri di tempat yang besar ya, pasti kelihatan lah kita. Nah, jadi di periode-periode berikutnya gubernur sebelumnya masih ada hal-hal yang masih kurang Bapak khususnya di Pulau NTB ini. Nah, kira-kira setelah Bapak ke Senayan nanti kira-kira apa yang ditawarkan ke Bapak untuk memperbaiki khususnya di NTB, masyarakat NTB ini? Ya banyak sekali pun, banyak yang kita bisa perbuat ya, seperti tadi itu ya, kelemahan di sisi ini saya sudah pengalaman kita bertahun-tahun ngurus umat ini tidak perlu diragukan lagi lah. Kemana lagi sebetulnya? Kalau sekarang ini kita punya sekolah begitu banyak dan free semuanya itu ya. Ya kecuali mungkin perguruan tinggi yang operasionalnya tinggi yang tidak bisa kita jangkau, itulah yang berbayar. Dan itu maka mudah-mudahan jangkauan pengabdian kita lebih luas kalau kita berada di DPR RI. Ya itulah barangkali dan kita harapkanlah semua pihak itu ya, kalau terutama sekali kepada jamaah Marakit Ta'limat khususnya tentunya ya harus kuatkan barisan. Kalau setidaknya Bapak sudah bentuk tim sukses belum? No, tim suksesnya seluruh jamaah Marakit. Semua jamaah Marakit Ta'limat dan simpatisannya harus menjadi tim sukses. Para tuan guru, sahabat-sahabat saya yang sekarang ini ya harus jadi tim sukses semua. Mendakwahkan, mengajak orang semua supaya ambil andil lah. Gitu. Karena sahabat-sahabat saya ini kan sangat dekat dengan saya, para tuan guru, para seniman, budayawan, pedagang, kaki lima, UMKM, itu banyak sekali jalurnya. Itu para pemuda kita, insya Allah lah pemuda ini banyak juga. Karena mayoritas pemilih kita kan 60% pemuda ya, remaja-remaji, inilah nanti akan memilih kita untuk jadi anggota DPR RI. Nah kita berharap nanti anak muda ini betul-betul ikut mengkampanyekan kita. Saya kira itu. Nah itu dia pemirsa yang budiman, pemirsa Hamzar Podcast, wawancara eksklusif tim media Hamzar Podcast. Bagaimana pandangan Bapak Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar SHMH tentang perayaan Maulid dan bagaimana apa yang memotivasi beliau tentang hijrah beliau ke Senayan. Nah insya Allah di lain kali tim Hamzar Podcast akan mewawancarai beliau tentang bagaimana pandangan beliau tentang gubernur yang sekarang sebagai PJ, begitu juga dengan bupati kita yang baru, Bapak Gubernur yang baru dan Bapak Bupati yang baru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.